Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kehilangan sebagian prategang. Di mana yang beberapa waktu lalu kita bahas bahwa gaya prategang awal yang kita berikan itu akan mengalami namanya proses reduksi yang kurang lebihnya sekitar 5 tahun. Reduksi gaya prategang itu secara umum kita kategorikan pertama kehilangan elastis segera di sini terjadi pada saat proses fabrikasi atau konstruksi. Ya, termasuk perpendekan beton secara elastis, kehilangan karena pengangkeran, kehilangan karena gesekan. Nah, itu. Yang kedua, adalah kehilangan yang bergantung pada waktu, seperti rangka, susut, dan kehilangan yang diakibatkan karena efek temperatur, relaksasi baja. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah di sini ada dua kehilangan tergantung pada apakah dia pratarik ataupun pasca tarik. Nah, sekarang hari ini kita bahas yang pratarik, ya, di mana kalau kita membahas berapa kehilangan total prategangnya, berarti kita harus menghitung berapa kehilangan akibat elastis bone, akibat relaksasi tendonnya, ya kan, kalau saya itu akibat rangkanya, esa berarti susutnya. Nah, di sini sebenarnya ada tabel untuk pendekatan kalau kita punya strength 270K pada balok itu kehilangannya kurang lebih berapa? Nah, sekitar segini. Seperti itu. Nah, tapi ini hanya perkiraan saja, lebih bagusnya kita menghitung sendiri, seperti itu ya. Oke, berikutnya. Di situ kehilangan prategang, di sini tadi saya bilang ada yang struktur pratarik, ya kan, ada yang pasca tarik. Nah, kalau pratarik itu ada 1, 2, 3, 4, 4 ya. Tadi sudah kita dapatkan di awal tadi. Nah, tinggal yang pasca tarik yang kita akan bahas insya Allah di minggu depan, gitu ya. Oke, di sini langsung kita bahas. Yang pertama adalah perpendekan elastis beton, ES, ya kan? Jadi beton memendek pada saat gaya prategang diberikan, ini ya, atau bekerja pada betonnya, sehingga akibatnya apa? Akibatnya tendon yang melekat pada beton itu juga memendek secara simultan. Makanya di sini terjadi namanya delta ES di sini ya. Ini pendekannya berapa di situ? Ya, itu yang pertama. Terus, nah di sini rumus-rumus yang kita gunakan untuk menghitung perpendekan elastis bisa Anda lihat di sini ya. Kita dari delta Fs sama dengan S ini, yang median FCS. Sampai kita kalau kita jabarkan lagi, kalau kita butuh FCS-nya berarti min PI per AC dan seterusnya ini. Di sini ada contoh soal kehilangan prategang akibat perpendekan elastis. Itu Anda sudah bisa membaca ya. Dari profil itu dipotong, berarti ada 15 inci, 30 inci BH-nya. Sudah ditentukan FPU-nya, EPS sudah ada, ya kan? Anda di situ ada tambahan sedikit FPU-nya. Ya, FPU-nya itu dia diambil 75%-nya. Itu ya, biaya pendongkraknya itu. Nanti berfungsinya pada PI tadi, di mana PI sama dengan nanti 0,75 FPU dikalikan APS-nya. Itu fungsinya, ya. Nah, di situ Anda bisa langsung mengerjakan tadi dengan rumus tadi FCS yang sama dengan min PI per AC dan seterusnya tadi itu, sehingga nanti didapatkan negatif 1226,4. Ya tadi kita menggunakan namanya rasio modulus kan, N tadi kan, di mana N ES per ECI. ES saja sudah ada, kita tinggal mencari ECI-nya. I berarti kan initial, kan itu kan. Nah, dimasukkan ke rumus, dapat nilai N modulus awalnya, rasio modulus awalnya, sehingga kita bisa menghitung delta FPS-nya. Nah, itu dapat 8.659. Nah, terus karena tadi ada reduksi di awal 10%, maka nanti
hasil akhirnya dikalikan dengan 10%. Itu ya. Nah, berikutnya, relaksasi tegangan baja. Jadi tendon itu akan mengalami kehilangan kepada gaya prategang sebagai akibat dari perpanjangan konstan terhadap waktu. Nah, besar pengurangan prategang itu bergantung tidak hanya pada durasi gaya prategang yang ditahan, melainkan juga pada rasio antara prategang awal dan kuat lebih baja prategang atau FPI per FPY. Kita masuk ke beberapa peraturan. Di sini kebetulan yang kita ambil adalah peraturan ASI 3899 yang membatasi tegangan tarik di tendon prategang, gitu ya. Di sini bisa Anda baca di situ untuk tegangan akibat gaya pendongkrak tendon FPJ-nya sama dengan 0,94 FPY gitu ya. Terus segera setelah terasa prategang FPI sama dengan 0,8 FPY dan seterusnya. Ini bisa Anda gunakan. Jadi saya bilang rumus tidak perlu dihafalkan, tapi Anda perlu tahu kapan menggunakan rumus ini. Seperti itu ya. Nah, di sini ada rumusnya. Jika FPR adalah tegangan prategangan tersisa pada baja secara relasi, maka kita bisa menggunakan rumus di mana FPR per FPI sama dengan 1 min log T2 dikurangi log T1 dibagi 10 dikalikan FPI per FPY dikurangi 0,55. Di mana T1-nya adalah T awalnya, T2 adalah T yang kita tentukan berapa lama akan diprediksi baja tersebut mengalami relaksasi. Itu ya. Jika analisis kehilangan dengan cara langkah demi langkah dibutuhkan, maka increment kehilangan pada suatu tahap dapat didefinisikan delta FPR sama dengan FSNPI dikalikan log T2 min log T1 dibagi 10. Selanjutnya dikalikan dengan FSNPI dibagi FPY dikurangi 0,55. Nah, tadi ada T1 T2 yang kalau kita bisa singkat lagi atau kita bisa definisikan lagi, T1 berarti waktu pada awal suatu interval dan T2-nya waktu di akhir interval. Itu ya. Nah, kita hitung kembali. Di sini ada contoh perhitungan untuk menghitung relaksasi. Di sini di mana T-nya ini diketahui sudah 5 tahun. Ya. Terus di situ ada fungsinya FPY-nya 230.000 PSI. Kita masukkan ke rumusnya tadi, ya kan, didapatkan delta FPR-nya akibat relaksasi tadi itu sebesar 11.606. Nah, itu. Nah, juga kita bisa menghitung juga dengan rumus delta FPR sama dengan KRE min J dan seterusnya ini. Nah, tinggal mengacu pada tabelnya saja. Kehilangan berikutnya adalah kehilangan akibat rangka atau kita simpulkan sebagai CR. Yang kita kalau artikan rangka itu adalah deformasi atau alun lateral akibat tegangan longitudinal. Nah itu. Tegangan rangka dan kehilangan tegangan hanya terjadi akibat beban yang terus-menerus selama riwayat pembebanan suatu elemen struktur. Nah itu yang kita bisa definisikan untuk rangka. Nah ini tabelnya. Ini ya. KRJ ini. Misalkan kawat mutu 270, maka KR-nya 20.000. G-nya 0,15 dan seterusnya. Itu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus kehilangan akibat rangka, di mana delta FPCR sama dengan KCR. Jadi kalau kita bahas berat tarik, berarti kita gunakan 2 ya. Kalau nanti pasca tarik kita gunakan 1,6. Itu ya. FPS, EC, ya terus kita kalikan FCS, di mana tegangan dibutuhkan pada level pusat berat baja segera setelah transfer, ya FCSD-nya berarti tegangan dibutuhkan pada level pusat
berat baja akibat sumber mati dan tambahan yang bekerja setelah peralatan diberikan. Nah, atau bisa menggunakan delta FCR sama dengan N rasio modulus kalikan KCR dan seterusnya itu. Ya. Nah, ini adalah contoh kehilangan pertegangan akibat rangka di situ sudah. Jadi kita ambil contoh yang depan tadi ya. Kita hitung kembali untuk mencari rangkanya di situ. Dimana AC sudah diketahui, N diketahui, M masih diketahui, sampai seterusnya. Kita langsung gunakan setelah FCR sama dengan rasio kalikan dengan KCR-nya karena pratarik jadi 2. FCR-nya sudah diketahui tadi, ya kan? Dikurangi FCSD. Dapat sekitar 9.000 sekian. Ini ya. Oke. Terakhir adalah bilangan akibat susut. Jadi besar susut ini dipengaruhi oleh berfaktor. Dari proporsi campurannya, tipe agregatnya, tipe semen, waktu perawatan, waktu antara akhir perawatan eksternal, pemberian prategang, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus di mana FPSA sama dengan 8,2 dikali 10 pangkat min 6 KSA dikalikan EPS dikali 1 min 0,06 kalikan rasionya, F per S adalah rasionya, dikalikan 100 min RH. Ya. Kita bahas dulu, di mana PSA itu adalah waktu dari akhir perawatan basah hingga pemberian prategangnya. Kita bisa lihat situ, oh kalau durasinya 30 berarti sebesar KSA-nya 0,58. Itu ya. Di situ tinggal dimasukkan saja dengan rumus yang tadi, KSA tadi masukkan ke situ. Nah, di situ cuma ada revisi sedikit ya, gimana KSA per tarik itu kita tahu bahwa dia sebesar 2 ya. 2, nanti diperbaiki saja di situ. Oke. Dan seterusnya ya, baik itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan secara singkat untuk kehilangan prategang yang di pratarik. Minggu depan kita bahas yang pasca tarik dan nanti jangan lupa masuk ke Zoom ya di akhir perkuliahan untuk kita bisa berdiskusi kembali mana materi saya yang tidak Anda pahami, kita ulas sampai Anda benar-benar paham. Karena ingat, kalau saya mengajar bahwa Anda harus paham dengan apa yang saya berikan. Kalau tidak paham, silakan ditanyakan berulang-ulang kali sampai Anda mengerti. Itu ya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.